Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah video tentang ruang kolaborasi modul 2.1 mengenai analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi. Kasus yang kami angkat adalah kasus SMA. Anggota kelompok kami yang terdiri atas Bu Lisdani Susnafiah, Bu Elina Elmagfiroh, dan Bu Dia Alfanur. Dengan didampingi oleh fasilitator kami Bapak Marijo dan PP kami Bapak Suraji dan Bapak Yudi Prasetyo. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tom Lanson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespons kebutuhan belajar murid. Sedangkan kebutuhan belajar murid dibagi menjadi 3, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Sedangkan minat murid adalah kecenderungan murid dalam merespons suatu objek atau kegiatan sehingga perhatian murid menjadi meningkat. Dan yang ketiga, profil belajar murid, yaitu berupa bahasa, budaya, keadaan keluarga, dan gaya belajar. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Mari kita simak bersama video tentang contoh penerapan pembelajaran diferensiasi di jenjang SMA. Ibu dan Bapak guru hebat. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana, guru biologi SMA kelas 10. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materinya terlebih dahulu secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana Ibu Derana mengelola pembelajarannya. Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana tentu melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, Ibu Derana benar-benar memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Kemudian, Ibu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia menyiapkan beberapa buku, salinan artikel koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari murid-muridnya. Semua bahan belajar tersebut ia letakkan di Google Drive dan nantinya akan dapat diakses oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Ibu Derana lalu mengkomunikasikan kepada murid-murid melalui WhatsApp group untuk mengingatkan mereka mengakses Google Classroom mereka. Tahapan ini dilakukan sebelum Ibu Derana bertemu dengan murid-murid di Google Meet. Beberapa hari setelahnya, sesuai dengan jadwal, Bu Derana melakukan pertemuan secara sinkron dengan murid-murid melalui Google Meet. Selamat pagi anak-anak.
Oke, senang sekali ya kita sudah bisa bertemu kembali pada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam non hayati karena lebih terjamin. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya anak-anak ya. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Dan kenapa jawabannya seperti itu? Kalian bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya. Selama sesi sinkron, Ibu dan Rana memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Di akhir pembelajaran, Ibu dan Rana memberikan murid tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Yusuf, silakan. Tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah boleh dalam bentuk infografis? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau bertanya? Nadia. Oke, silakan pertanyaannya apa Nadia? Apakah boleh dalam bentuk poster juga, Bu? Kalian boleh memilih bagaimana cara kalian menunjukkan pemahaman kalian. Bisa melalui video, poster, tulisan, dan sebagainya. Ya, Bu, izin bertanya. Ya. Lokasinya yang dipilih gimana ya, Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Bu, saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan tugas ini kita harus datang ke lokasi tersebut, Bu? Oke, untuk lokasinya tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan ya. Jadi kalian bisa mencari langsung itu melalui online. Bu Rana melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi, poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya. Setelah anak-anak jelas dengan kriteria penilaiannya, maka kemudian Ibu Rana meminta anak-anak untuk bekerja secara asinkron. Selamat tenggat waktu pengerjaan tugas untuk membantu murid-murid yang masih mengalami kesulitan.
Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, boleh. Bu Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Ibu dan Bapak Guru Hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pertanyaan yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawaban dari kelompok kami adalah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi antara lain kesiapan belajar murid dengan flipped learning atau readiness, minat belajar murid, dan profil sekaligus gaya belajar murid. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kesiapan belajar atau readiness, yang pertama, sebelum pertemuan sinkronus, Bu Derana meminta murid untuk mempelajari materi terlebih dahulu dan telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Bu Derana juga menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Bu Derana meminta murid-murid mengerjakan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Sebelum mulai diskusi, Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik, dan yang terakhir, Bu Derana meminta murid membuat dan melengkapi jurnal refleksi. Yang kedua adalah minat. Bu Derana memperkenalkan murid untuk memilih sendiri lokasi pengamatan untuk produk paket info digital, dan Bu Derana memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan sendiri bentuk hasil produk paket info digital yang akan dibuat sesuai kenyamanannya. Yang ketiga, profil. Bu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia berupa artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Dengan sumber belajar bervariasi, Bu Derana dapat memenuhi kebutuhan murid dengan tipe belajar yang berbeda. Cara guru menentukan kebutuhan belajar murid adalah dengan memberikan tugas antara lain 1. Memperkenankan murid untuk memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia, 2. Menyiapkan materi yang bervariasi, dan 3. Memberikan referensi variasi media dalam pengumpulan tugas berupa video, poster, presentasi PowerPoint. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawaban kelompok kami adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Kegiatannya adalah Bu Denara menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia seperti artikel koran, video dari Kehati, WWF, dan Greenpeace yang diambil dari internet. Analisisnya adalah pada aktivitas Bu Denara tersebut terlihat anak-anak memiliki kebebasan memilih sumber belajarnya yang tentunya diharapkan dapat mengakomodasi berbagai profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatannya adalah Bu Denara meminta murid untuk belajar mandiri melalui pertanyaan pemandu, kemudian meminta murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, meminta murid memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya, meminta murid membuat jurnal refleksi sebelum mengikuti pembelajaran sinkronus, memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai diskusi, meminta murid untuk mengikuti pembelajaran sinkronus melalui Google Meet, mengamati jawaban-jawaban murid melalui proses diskusi daring, dan mengamati apakah ada murid yang tampak belum paham.
Analisisnya adalah pada aktivitas Budinara tersebut terlihat anak-anak memiliki kebebasan memilih sumber belajarnya yang tentunya diharapkan dapat mengakomodasi berbagai profil belajar murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Kegiatannya adalah Budinara memberi kebebasan pada murid untuk membuat produk akhir berupa video, poster, maupun infografis. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Budinara melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan cara sebagai berikut. 1. Penilaian sikap melalui pengamatan diskusi sinkronus. 2. Penilaian pengetahuan atau kognitif. Yang pertama, memberikan pertanyaan pemandu yang sifatnya terbuka. 2. Kuis. Dan yang ketiga, jurnal refleksi yang dinilai. Penilaian keterampilan atau psikomotor yang dilakukan adalah diskusi sinkronus yang diamati dan dinilai dengan instrumen penilaian dan produk paket info digital yang dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.